Kok aku dengar-dengar di luar sana itu kayaknya banyak yang bilang, kok nggak mungkin ya laporan keuangan pakai Excel, gimana? Bakalan susah banget, bakalan ribet banget. Tenang. Hold up. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Ica di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan praktek bareng-bareng nih. Gimana sih caranya untuk ngebuat laporan keuangan pakai Excel? Kok aku dengar-dengar di luar sana itu kayaknya banyak yang bilang, kok nggak mungkin ya laporan keuangan pakai Excel, gimana? Bakalan susah banget, bakalan ribet banget. Tenang, kita di sini punya cara yang super simple yang bisa nantinya akan mengcapture semua transaksi yang terjadi di perusahaan yang mau kita bikinkan laporan keuangannya, sehingga nanti kertas kerjanya itu akan terpenuhi dalam sisi siklus akuntansinya. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat video aku yang sebelumnya, itu kan aku ngebahas mengenai siklus akuntansi ya, mulai dari pengumpulan transaksi, pembuatan buku besar, sampai dengan pembuatan neraca, laba rugi, dan arus kas. Nah, pakai Excel itu semuanya bisa banget kita lakukan, asalkan kita menguasai berbagai jenis macam rumus-rumus Excel ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau share screen ke kalian tentang pengoperasian Microsoft Excel, di mana nanti aku akan menjelaskan kepada kalian tentang rumus-rumus Excel kayak VLOOKUP, pivot, sum if, average, dan lain sebagainya, sehingga nanti akan membuat pekerjaan pembuatan laporan keuangan kita lebih mudah. Yuk kita langsung mulai ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini adalah salah satu dummy pembuatan laporan keuangan ya dari Excel ya. Kita memang di Accounting Hack itu kita memang spesialisasi mengajarkan kepada teman-teman semua. Bagi akuntan-akuntan yang masih belum bisa ngebuat laporan keuangan, yuk belajar bareng aja deh sama Accounting Hack ya. Nah, ini adalah yang aku tunjukkan. Ini format laporan keuangannya kita ya. Kalian bisa lihat di sini ada laporan posisi keuangan, atau kalau kita bisa bilang itu neraca ya kalau orang zaman dulu, tapi namanya sekarang sudah ganti jadi laporan posisi keuangan. Dan kita juga ada format laba rugi di sini ya. Nah, bagaimana sih kok bisa ngebuatnya serapi ini? Nah, ya kita mulai dari pengkopian atau pencatatan rekening koran ke dalam Excel. Nah, seperti ini ya teman-teman penampakannya. Di sini ada tanggal ya, dan ini adalah deskripsinya. Setiap transaksi itu kita harus taruh deskripsi. Jangan kita mengcopy paste apa yang tertulis di rekening koran. Biasanya kan cuma kode-kode doang tuh. TRF, MCM, bla bla bla, 012, bla bla bla. Itu meaningless teman-teman. Jangan ya, kita harus tahu sebagai akuntan, kita harus tahu setiap detail transaksi yang terjadi pada rekening koran kita ya. Debit ini adalah untuk masuk, ini untuk keluar. Nah, di sini kan kita udah kasih yang namanya akun perkiraan. Kita harus isi akun-akun ini. Kalian harus buat dulu chart of account. Untuk pelajaran terkait dengan chart of account, kalian bisa lihat di YouTube-ku yang berikutnya ya. Itu aku ada bahasin khusus terkait dengan chart of account. Nah, di sini aku anggap kalian sudah punya nih chart of account-nya ya. Jangan lupa kita isi sampai bawah sampai selesai. Jangan sampai ada yang transaksi yang bolong di kolom perkiraannya. Nah, setelah kolom perkiraan ini kita pakai pivot dong. Ini untuk ngebuat buku besar. Ini hack teman-teman. Kalian kalau ngebuat buku besar, kalian copas satu-satu, ya kalian bakal selesainya tahun depan. Kita kan kepingin cepet ya, cepet dan bener dalam membuat laporan keuangannya. Nah, kalian pergi ke insert di sini. Ada pivot table, kalian
pilih ya yang namanya pivot table, lalu kalian blok ya sampai dengan row yang terakhir. Jangan ke sini. Kalau ke sini kebanyakan nanti bakalan muncul blank, jelek nanti kertas kerjanya ya. Kita sampai ke row yang terakhir aja. Nah, setelah ini kita pilih yang new worksheet boleh, existing juga boleh, tapi karena ini contoh ya, aku akan pilihkan yang new worksheet. Aku okein. Lalu perkiraan, ini adalah perkiraan akun ya. Ini kita taruh di sini. Dan debit kita taruh sini, kredit kita taruh sini. Jangan lupa kita ganti value-nya ke sum. Nah, kayak gini. Kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. Lalu kita jangan lupa untuk ganti fontnya sesuai dengan selera. Kalau aku, stylenya kertas kerjaku selalu Calibri 10. Nah, ini kan udah kelihatan ya teman-teman, total dari masing-masing akunnya itu berapa. Nah, lalu kita pindahkan ke jurnal. Nah, gini, kita pindahkan ke jurnal. Nah, di jurnal itu kita harus menggunakan yang namanya VLOOKUP ya. Di sini aku mau tunjukkan ke kalian satu aja. Ini pakai rumus ya, formulas, insert function, VLOOKUP. Nah, lookup value, lalu ada tabel array nih. Kita ke pivot yang ini ya. Nih, 1, 2, 3. Kalau untuk VLOOKUP itu kita harus hitung jumlah kolomnya ya, dan jangan lupa kita string fn f4 supaya datanya nggak gerak. Lalu kita kasih 3 dan kita kasih false. Nah, di sini loh teman-teman, kita tinggal drag aja. Cepet ya teman-teman, kalau kalian mau ngejurnal satu-satu transaksi yang ada di sini, ada 120-an transaksi loh, Sapa ya, kalian akan selesainya bakalan tahun depan gitu loh kan. Susah banget kita kalau untuk ngebuat laporan keuangan ya. Itu yang pivot, itu yang VLOOKUP ya. Tadi kita juga sudah belajar terkait dengan pivot. Nah, satu lagi yang kalian harus kuasai juga adalah SUMIF teman-teman. SUMIF ini adalah kita memudahkan untuk mengisi neraca saldo yang ada di sini ya. Kita memudahkan neraca saldo yang untuk kita isi. Nah, caranya gimana? Nah, ini ya, saya coba hapus dulu. Nah, ketika kita sudah hapus, kita kan kepingin memindahkan angka yang ada di sini ya. Loh, kok nge-ref? Ini saya ulangin lagi ya VLOOKUP-nya. VLOOKUP ini, lalu table array. Mungkin tadi karena kehapus ya teman-teman ya, it's okay, it happen. Fn F4, ini 3, ini false. Nah, gini ya. Nah, gini. Udah kelar, sekarang kita ke neraca saldo. Kita pakai rumus yang namanya SUMIF teman-teman. Di sini, SUMIF. Kita okein. Range-nya kita pergi ke jurnal, kita mau memindahkan angka yang ada di kolom debit. Debit dulu dong ya, baru kreditnya kita kelarin. Ini, jangan lupa kita Fn F4 untuk ngunci area data. Lalu ke kriteria, kita klik di sini. Sum range-nya, kalian pergi lagi ke debit. Di sini teman-teman. Nih, enak banget lah pokoknya. Ini ya, lalu kita Fn F4. Nah, lalu sama, yang kredit juga. Kita pakai SUMIF, lalu kita pakai range. Nah, di sini kita blok sampai bawah. Fn F4, jangan lupa kriterianya kita klik akunnya. Lalu sum range-nya kita juga blok sampai atas. Nah, di sini Fn F4. Nah, muncul ya teman-teman. Kita tinggal drag aja ke bawah. Beres ya. Ini semua udah ke jurnal semua teman-teman menggunakan VLOOKUP ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kan kita udah belajar 3 fungsi utama Excel yang paling penting ya untuk membuat laporan keuangan. Apa aja tadi? VLOOKUP, pivot, sama SUMIF. Nah, kalau kalian kepingin belajar lebih lanjut nih mengenai bagaimana cara ngebuat laporan keuangan
secara lengkap ya. Tadi kan aku cuman ajarin kalian sepotong aja tentang penggunaan Excel-nya, penggunaan rumus-rumusnya. Nah, kalau kalian kepingin belajar secara lengkap, jangan lupa kalian visit aja Instagram kami @accountinghack, dan jangan lupa follow juga ya Instagram accountinghack dan Instagramku @ica_audi. Sekian, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman kalian kalau memang materi ini bermanfaat. Selamat belajar!